Hai, sebelumnya perkenalkan saya Linda Novitasari dengan NIM 1920207071. Di sini saya dari kelas Biologi 3 angkatan 2019 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah taksonomi tumbuhan mengenai tumbuhan lumut, yaitu lumut hati. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tumbuhan lumut hati atau hepatise, ada baiknya kita mengetahui definisi dari tumbuhan lumut itu sendiri. Lalu, apa sih definisi tumbuhan lumut atau bryophyta ini? Baiklah, kita masuk pada definisi bryophyta. Lalu, apa sih definisi dari bryophyta itu sendiri? Bryophyta atau lumut merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Bryophyta berasal dari kata bryon, yaitu lumut, dan phyton, yaitu lembab atau basah, yang jika diartikan, bryophyta merupakan suatu tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab ataupun basah. Kemudian kita akan masuk ke pembagian lumut atau klasifikasi dari lumut. Klasifikasi dari lumut ini memiliki 3 macam. Yang pertama ada lumut daun, yang kedua lumut hati, dan yang ketiga lumut tanduk. Namun di sini saya akan membahas mengenai lumut hati atau hepatise. Dalam pembahasan kali ini lebih tepatnya saya akan membahas mengenai definisi lumut hati atau hepatise, klasifikasi lumut hati atau hepatise, ciri-ciri dari lumut hati atau hepatise, cara reproduksi lumut hati atau hepatise, dan peranan lumut hati atau hepatise dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita masuk pada definisi lumut hati atau hepatise. Lumut hati atau hepatise ini merupakan tumbuhan talus yang memiliki bentuk tubuh berupa lembaran, pipih, serta berlobus. Tumbuhan lumut hati ini atau hepatise tidak memiliki bunga, namun ia dapat memproduksi spora dalam bentuk kapsul. Lumut hati atau hepatise ini terdiri dari kurang lebih 8.500 spesies di seluruh dunia dan tersebar di seluruh dunia, khususnya di daerah Indonesia. Selanjutnya yang kedua kita masuk pada klasifikasi lumut hati atau hepatise. Klasifikasi lumut hati atau hepatise ini terdiri dari 4 ordo. Yang pertama ada ordo Marsantiales, yang kedua ordo Sphaerocorpales, dan yang ketiga ordo Jungermanniales, serta terakhir ada ordo Calobriales. Ordo yang kita bahas pertama kali adalah ordo Marsantiales, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi dari talus ini memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, yaitu ruang udara dan juga poros. Yang ketiga, memiliki gametongium yang letaknya tenggelam di dalam talus dan mempunyai archegonium yang terdiri dari 6 sel saluran leher. Yang keempat, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari 1 kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Yang kedua, ordo Sphaerocorpales yang memiliki ciri-ciri sedikit berbeda dengan ordo yang pertama, yaitu termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi dari talus ini tidak memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, ruang udara, dan juga poros. Yang ketiga, memiliki gametongium yang diselubungi oleh involucrum serta archegonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. Yang keempat, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Ordo yang ketiga ada ordo Jungermanniales yang memiliki ciri-ciri 1. Termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, memiliki archegonium yang diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Yang ketiga atau yang terakhir, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari 1 kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Ordo yang terakhir ada ordo Calobriales yang memiliki ciri-ciri 1. Sebuah gametongium yang tidak memiliki batang dengan daun-daun yang tersusun ke dalam 3 baris. Yang kedua,
gametonium yang terbentuk di bagian ujung batang, serta archegonium yang mempunyai 4 sel saluran leher. Dan yang terakhir, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari 1 kapsul saja. Kemudian kita masuk ke reproduksi lumut hati atau hepatise. Ada 2 cara reproduksi lumut hati atau hepatise. Yang pertama ada reproduksi aseksual dan yang kedua ada reproduksi seksual. Baiklah, kita masuk ke reproduksi aseksual. Sebelumnya saya akan menjelaskan metagenesis pada lumut hati atau hepatise. Metagenesis pada lumut hati berbeda dengan jenis lumut lainnya, di mana pada hepatise fase dominannya pada gametofitnya serta sporofitnya bergantung pada gametofit. Pada lumut hati dan kebanyakan lumut lainnya, fase sporofitnya sangatlah singkat dan bahkan setelah melepaskan spora tidak lama setelahnya akan mati. Kemudian kita baru masuk ke reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual yang dilakukan oleh lumut hati dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama itu ada fragmentasi, di mana talus lumut hati bercabang-cabang. Bila bagian pangkal dari talus mati, maka cabang-cabangnya menjadi bebas dan terbentuk individu baru. Yang kedua, pembentukan kuncup eram atau gema. Pada sisi atas lumut hati terdapat badan-badan yang namanya kuncup eram atau gema. Gema yang lepas dari tubuhan induk akan tumbuh menjadi individu baru. Biasanya gema ini tumbuh di dalam suatu bantalan yang dinamakan keranjang eram atau gemacup. Bentuk gemacup ini berbeda-beda untuk marga atau jenis yang berlainan. Pada marcantina berbentuk mangkok, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pembentukan tunas cabang. Jenis lumut hati tertentu dapat membentuk tunas-tunas cabang. Tunas-tunas ini dapat terpisah dari suatu tumbuhan induk oleh jaringan yang mati. Cara ini didapati pada Riccia fluentas, Targiona, dan Reboilia. Yang keempat ada pembentukan umbi atau tuber. Jenis-jenis lumut hati yang terdapat di daerah yang mengalami pergantian musim untuk menghadapi kekeringan lalu tumbuh semacam umbi yang terdiri atas cabang-cabang pendek dengan ujung yang membengkak. Tuber ini biasanya tertanam di dalam tanah. Bila tumbuhan lumutnya mati, maka tuber ini dapat tetap hidup dalam keadaan istirahat untuk kemudian tumbuh pada musim berikutnya. Cara reproduksi ini didapati pada Petalopilum. Yang kelima ada penebalan ujung talus. Salah satu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan juga dapat dengan membentuk penebalan di bagian ujung talus. Bila tumbuhan lumutnya mati, maka bagian ujung yang masih tetap hidup akan lebih banyak jumlahnya. Yang keenam ada daya regenerasi. Tiap bagian tubuh dari kelas tumbuhan ini atau rhizoid atau sisik-sisiknya mempunyai daya regenerasi. Bila terpisah dari tumbuhan induknya, dapat tumbuh membentuk individu baru. Kemudian kita masuk ke reproduksi seksual, di mana persatuan antara gamet jantan dan gamet betina, maka dapat terbentuk sebuah sporofit yang akan membentuk banyak spora. Dengan spora tersebut dapat tumbuh individu baru, dan dalam siklus hidup yang normal, reproduksi seksual selalu terjadi bergantian dengan reproduksi aseksual. Yang kelima atau yang terakhir, kita akan membahas peranan lumut hati atau hepatise dalam kehidupan. Yang pertama itu berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, yang kedua sebagai penyerap polutan, yang ketiga itu sebagai obat hepatitis, yaitu pada Marsantia polymarpa, yang keempat itu digunakan sebagai pertolongan pertama apabila terkena racun ular, yang kelima itu digunakan sebagai obat antiseptik atau obat luka. Ini merupakan rujukan atau referensi yang saya gunakan. Baik, itulah dia pemaparan materi saya mengenai tumbuhan lumut, yaitu lumut hati atau hepatise. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.